membuat kita terpesona. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Pada bulan itu Allah membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Di riwayat yang lain disebutkan ziyadah tambahan lafaznya adalah pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Nah, ini yang harus kita yakini. Tetapi jangan salah makna. Ustaz, katanya Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Tapi prakteknya banyak orang bermaksiat. Ada apa di balik itu? Inilah orang-orang yang tidak paham akan keutamaan puasa di bulan Ramadan, sehingga gerak setan yang sudah dibatasi itu dipersempit, tidak berpengaruh bagi diri dia. Aroma wangi Ramadan saja sudah beda. Orang non-muslim saja ketika dia bisa mengambil hikmah dari momentum suasana Ramadan, itu malu kalau ingin makan minum depan orang-orang Islam, orang muslim. Suasana iman saja sudah beda. Makanya kalau masih bermaksiat juga di bulan Ramadan, kata Bang Haji, sungguh terlalu. Jadi sudah nggak punya rasa malu lagi. Jadi di situ yang dimana gerak setan itu dibatasi, dibelenggu. Kenapa? Suasana iman yang begitu kuat. Anak-anak masih umur sangat belia, 5 tahun saja sudah kuat puasa itu. Di hari biasa tak mungkin. Walaupun orang tua mesti ngasih reward, ngasih apresiasi. Kalau engkau kuat puasa sebulan, ini hadiah dari Bapak, dan seterusnya dan seterusnya. Begitulah kira-kira ya. Jadi kita jadikan momentum Ramadan itu sebagai pintu keberkahan, ya. Berkahnya yang sudah saya sebutkan tadi. Ingat, akidahnya semakin kuat, ibadahnya semakin meningkat, akhlaknya semakin memikat. Baik, bagaimanakah persiapan kita? Saya nukilkan ada 4 persiapan yang perlu kita lakukan. Pertama, persiapan menyambut Ramadan adalah persiapan fisik, disebut isti'dadul jismi. Isti'dadul jismi, persiapan fisik. Bagaimanakah caranya? Jadi ini tepat sekali kalau kita manfaatkan waktu yang tersisa jelang datangnya bulan Ramadan. Rasul melakukan amalan ini tentu bukan sekedar pahala yang luar biasa. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia mulai lalai, yaitu di antara bulan Rajab dan Ramadan. Bulan tersebut adalah bulan dinaikkannya berbagai amalan kepada Allah, Rabb semesta alam. Oleh karena itu, aku amatlah suka untuk berpuasa ketika amalanku dinaikkan. Sudah dapat pahala yang luar biasa, tapi juga persiapan fisik supaya nanti di bulan Ramadan nggak kaget lagi. Ada pertanyaan, Ustadz, gimana waktu yang tersisa ini? Berapa hari kami boleh puasa? Agar kita tidak ragu-ragu, silakan puasa besok sampai hari Ahad. Kalau ingin sampai hari Ahad, Senin sampai Ahad. Karena insya Allah ada jedah waktu, ya. Kalau kita lihat kalender penanggalan Kemenak, malam Selasa kita sudah salat tarawih. Jadi hari Ahad terakhir puasa, supaya tidak wisol, tidak nyambung dengan bulan Ramadan. Silahkan. Tapi paling tidak besok jangan sampai nggak puasa. Ada hari istimewa Senin dan Kamis yang tersisa. Jadi inilah persiapan fisik kita dengan berpuasa. Tambahannya terserah Anda. Ya, apa tambahannya? Susu kacang kedelai, kurma, madu. Nah, itu silakan ya dipersiapkan dalam rangka persiapan fisik kita. Kemudian yang kedua, saudaraku sekalian, penduduk surga pecinta ilmu, ingat yang kedua ini persiapan ilmu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Karno, insya Allah nanti sebelum masuk momen Ramadan ada target Ramadan. Itu rinciannya, tapi sejak sekarang harus kita persiapkan supaya punya waktu yang cukup memadai. Yaitu isti'dadul ilmi, mempelajari kembali hukum-hukum semua amalan ibadah di bulan Ramadan supaya puasanya itu benar. Rinciannya tentu di kajian ibadah
fikih ya, tapi saya ingin selain pandang saja untuk menginspirasi kita, jangan sampai ibadah itu nggak pakai ilmu gitu. Sehingga masih muncul pertanyaan yang sama setiap tahun. Ustadz, kalau keluar darah batal nggak sih? Itu ibu-ibu tuh biasanya itu potong-potong bawang, tangannya kena pisau berdarah, batal nggak sih puasanya? Itu mesti nggak ada yang nanya lagi itu. Ustadz, kalau muntah batal sih puasanya atau tidak? Nggak perlu tanya lagi karena sudah paham itu muntah yang sengaja atau tidak disengaja. Dan yang paling penting itu menjaga panca indera. Khusus yang satu ini, Allahu a'lam, apakah ketika kita berpuasa divaksin siang hari puasanya sah atau tidak? Saya berhati-hati dalam hal ini. Yang bagus vaksinnya setelah berbuka puasa. Jadi nggak ada keraguan lagi ya. Beda dengan fatwa mengenai vaksin sendiri. Vaksinnya walaupun ada unsur babi kata MUI, tetap karena keadaan darurat dibolehkan. Tapi sekali lagi ini kembali pada keyakinan kita. Da ma yaribuka illa ma la yaribuka. Tinggalkan perkara yang ragu kepada hal yang engkau tidak ragu. Saya memilih pendapat kalau ingin divaksin jangan siang hari, setelah buka puasa saja, lebih aman gitu ya, supaya nggak ada perdebatan lagi. Allahu a'lam, apakah fatwa MUI sudah terang beneran nggak batal ketika vaksinnya siang hari. Allahu a'lam. Kemudian kita wajib memahami, mengetahui ilmu dan hukum puasa sebelum Ramadan datang, agar puasa kita benar diterima Allah Subhanahu wa taala. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu, yang mengetahui kalau engkau tidak mengetahui. Jangan sampai ibadah tanpa ilmu. Dan ayatnya sudah sering kali dibacakan tuh. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau melakukan sesuatu yang kau tidak paham, tidak ngerti ilmunya. Karena pendengaran, penglihatan dan hati itu kelak semua akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ibadah harus dengan ilmu. Nah, salah satu di antara hal yang harus kita pahami ini, banyak orang puasa itu sih kuat. Nah, lapar dahaga itu kuat-kuat saja, tapi kalah oleh yang disebut gejolak emosinya itu. Sehingga karena amarah tidak bisa ditahan, meluap kalimat yang terucap, kalimat yang tidak boleh dia ucapkan, caci maki, dusta, ghibah dan seterusnya. Hati-hati. Pesan Rasulullah ini harus kita perhatikan ini. Man lam yada qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya atau dia lakukan itu, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Jadi percuma, lapar dahaga saja, pahala nggak sempurna. Tapi kita punya ruang. Ya, ingat karakter orang takwa itu yang bisa menahan diri. Ya, nah ini penting ya. Orang bertakwa itu sudah punya karakter khusus ya. Yaitu di Quran surat Ali Imran surat yang ketiga 134 itu. Penting. Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wadh-dhara'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu mereka yang berinfak dalam keadaan lapang atau sempit, kemudian mampu menahan amarahnya, kemudian memaafkan kesalahan orang dan tetap menebar kebaikan, berbuat baik kepada orang lain. Nah, ini penting ini. Baik ya, inilah diantara kulit-kulitnya saja agar kita betul-betul puasa itu sudah punya persiapan ilmunya. Ingat, hati-hati jangan sampai kita cuma dapat lapar dan dahaga. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang berpuasa namun hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kita berlepas diri, kita ingin dapat pahala yang terbaik, insyaallah. Baik, nomor yang ketiga yaitu persiapan finansial. Istidadul mal, ini sangat penting ini. Rasulullah SAW itu di bulan Ramadan punya dua amalan yang istimewa yang disebutkan dalam hadis Bukhari itu, bahwa Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu dengan malaikat Jibril
Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran, dan kedermawanan Rasulullah itu melebihi angin yang berhembus. Itu artinya ada amalan istimewa di bulan Ramadan, tilawah Al-Quran dan bersodakoh. Skala khusus adalah zakat yang 2,5%, skala menengah adalah infak apapun bisa, dan skala luas adalah sodakoh. Yang rincian sodakoh itu di bulan Ramadan sangat banyak sekali. Di antaranya memberi iftar. Kita dapat pahala sebagaimana orang yang puasa tersebut karena memberikan iftar. Dengan catatan kita tetap puasa. Bukan cuma ngasih iftar makan orang berbuka, tapi kita nggak puasa. Kita tetap puasa. Jadi paketnya puasa dan sodakoh. Ini dalilnya kalau kita baca luar biasa banyak sekali ayat-ayatnya. Ingat, kita cuma boleh hasad pada dua golongan atau dua kelompok manusia saja. Satu, orang kaya yang diberi Allah anugerah harta, kemudian dia belanjakan hartanya di jalan Allah itu. Orang kaya dermawan, kita boleh ngiri seperti dia. Pingin kaya dermawan, boleh. Yang tidak boleh, pingin pindah nikmat, itu nggak boleh. Saudara kita kaya, kita berdoa, ya Allah miskinkan dia, kayakan aku. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau pingin kaya seperti dia, boleh. Dan yang kedua, pingin menjadi ahli ilmu. Orang berilmu kemudian mengamalkan ilmunya. Boleh kita ngiri pada dua golongan ini. Adapun keutamaannya kita bersedekah, berinfak, luar biasa. Pahalanya lipat ganda, Allah janjikan. Kemudian berkahnya Allah akan berikan. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur razikin. Apapun yang kau infakkan, maka Allah pasti menggantinya, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi manfaatkan bulan Ramadan. Sekarang kita harus mulai ngitung-ngitung ini. Berapa zakat mesti dikeluarkan kalau sudah sampai nisab dan haulnya. Ini bagi ibu-ibu tuh, yang emasnya berapa kilo bu? Mas Pur 70 kilo ya? 85 gram. Dan itu setiap tahun, kalau di dalam hitungannya sudah masuk nisab dan haulnya setiap tahun ya, itu dizakati itu. Kecuali sedang dititipkan di pegadaian, itu lain cerita. Tapi kalau disimpan di kotak perhiasan, setiap tahun dikeluarkan. Dan jangan mengatakan, saya dengar Ustaz, zakatnya cuma sekali seumur hidup. Mana dalilnya itu? Nah, hati-hati ya. Jadi selagi masih di tangan kita dan itu memang sampai nisab dan haulnya, tetap setiap tahun dizakati, dibersihkan. Ini luar biasa. Insya Allah nanti di kesempatan khusus kita akan sampaikan tema itu. Nah jamaah sekalian, persiapkan, ayo dihitung sebelum datang waktunya ya. Nanti Ramadan dimanfaatkan. Sedekah yang terindah, yang terbaik. Bahkan sedekah yang luar biasa itu sedekah yang disembunyikan. Ya, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat, seperti itulah. Tapi kalaupun kita menyampaikan sedekah terang-terangan dalam rangka syiar, tidak mengapa. Sebab kebaikan yang dicontoh orang pun itu baik saja, sepanjang ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.